Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun dari kelas pembelajaran matematika daring 6D. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis LMS atau Learning Management System, yaitu Google Classroom. Pada video ini akan dibahas mengenai tutorial bagaimana cara pembuatan akun serta bagaimana cara pembuatan kelas di dalam Google Classroom, dan juga bagaimana cara mengelola kelas dengan baik di dalam Google Classroom. Yang pertama, kita akan membahas apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dengan siswa. Selain melalui web, Google Classroom juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download melalui smartphone. Google Classroom menggabungkan antara Google Drive untuk pembuatan dan pengiriman penugasan, Google Docs, Sheets, dan Slide untuk penulisan, serta Gmail yang digunakan untuk berkomunikasi, serta Google Calendar sebagai atau digunakan untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode kelas yang tersedia. Di dalam Google Classroom, siswa dapat melampirkan penugasan atau mengirimkan pekerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan bagi guru, Google Classroom dapat digunakan untuk memantau bagaimana kemajuan yang ada pada diri siswa, serta dapat mengevaluasi pembelajaran yang ada. Selanjutnya, saya akan memberikan atau menampilkan tutorial bagaimana cara pembuatan akun, bagaimana cara pembuatan kelas, serta bagaimana cara mengelola kelas dengan baik dengan menggunakan Google Classroom. Untuk pembuatan akun Google Classroom, pertama, silakan buka browser yang ingin digunakan, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian klik seperti ini. Kemudian ketika kita sudah memasuki Google Chrome atau browser yang digunakan, kita ketik Google Classroom. Kemudian tekan Enter. Di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yaitu Google Classroom. Selanjutnya untuk membuat akun, kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Di sini saya memilih akun Google yang sudah ada. Kita klik. Kemudian isi password. Selanjutnya, klik berikutnya. Ini merupakan tampilan awal dari Google Classroom. Di sini saya sudah tergabung ke dalam beberapa kelas. Pada bagian pojok kanan atas, terdapat simbol plus. Kita klik simbol plus tersebut. Nanti akan muncul dua pilihan, yaitu gabung ke kelas apabila sebagai murid atau siswa, dan pilihan yang kedua yaitu buat kelas apabila kita sebagai pengajar atau guru. Di sini kita klik buat kelas. Kemudian akan muncul info yang harus kita setujui. Maka dari itu kita klik kotak yang muncul sebagai tanda setuju. Kemudian klik lanjutkan. Di sini terdapat 4 kategori, yaitu nama kelas, bagian kelas, mata pelajaran, serta ruang.
kita isi nama kelas. Misalkan kelas 10 IPS 2. Pada kolom bagian ini bisa kita kosongkan saja. Kemudian kita isi mata pelajaran yang akan diajar. Di sini misalkan mata pelajarannya yaitu matematika. Kita ketik matematika. Kemudian pada kolom ruang bisa kita kosongkan saja. Selanjutnya kita klik buat. Ini merupakan tampilan awal dari kelas yang sudah kita buat. Di sini terdapat kode kelas yang bisa kita bagikan kepada murid untuk bergabung ke dalam kelas. Untuk menu dalam Google Classroom ini terdapat 4 menu, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan juga nilai. Yang pertama untuk forum. Di sini kita bisa memberikan info atau pengumuman kepada murid. Misal seperti ini, kita memberikan pengumuman mengenai pembelajaran yang akan diadakan. Misalkan pengumumannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai materi aljabar. Sebelum saya memberikan materi, silakan kalian melakukan absensi terlebih dahulu pada kolom komen yang tersedia. Kemudian kita bisa klik posting. Atau kita bisa mengatur jadwalnya sesuai dengan hari dan waktu yang diinginkan. Di sini kita langsung klik posting saja. Pengumuman tersebut sudah akan muncul kepada akun-akun siswa yang sudah bergabung ke dalam kelas. Pada kolom komen, apabila siswa sudah merespon, nanti akan muncul respon para siswa di dalam kolom komen tersebut. Pada kolom komentar sudah bisa dilihat siapa saja siswa yang merespon pengumuman yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada menu atau terdapat menu tugas kelas. Kita bisa klik. Pada menu ini kita bisa memberikan terkait materi
tugas atau pertanyaan yang dapat didiskusikan oleh para peserta didik atau siswa. Caranya seperti ini. Kita klik simbol plus di sini, kemudian akan muncul beberapa pilihan seperti tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun kita dapat mempergunakan kembali postingan yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama, kita membuat materi terlebih dahulu. Kita pilih materi, kemudian kita klik. Nanti akan muncul judul serta deskripsi yang harus diisi. Di sini kita isi. Kemudian di sini terdapat dua pilihan, yaitu apakah kita ingin membuat materinya terlebih dahulu atau kita ingin menambahkan dokumen atau file yang sudah kita persiapkan. Apabila kita ingin membuatnya, kita klik buat, kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan. Kita klik dokumen saja. Di sini kita akan bisa membuat materi-materi yang akan diberikan kepada para peserta didik. Kita close saja. Selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan dokumen atau file yang sudah kita persiapkan, kita bisa klik tambahkan di sini. Kemudian kita pilih file. Kita klik. Lalu akan muncul seperti ini. Kita klik browse. Selanjutnya kita akan dialihkan kepada dokumen atau file yang ingin kita pilih. Di sini saya akan memilih file materi aljabar. Kita klik materi aljabar, kemudian kita klik open. Di sini sudah muncul materi yang ingin kita berikan kepada para peserta didik. Kemudian kita bisa langsung mempostingnya, atau kita bisa menjadwalkannya terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang kita inginkan, atau sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang ada. Jika ingin diatur, kita bisa klik di sini, kita pilih tanggal berapa dan pada pukul berapa. Dan pada pukul berapa, lalu klik jadwalkan. Nah, di sini saya ingin mempostingnya langsung tanpa menjadwalkannya terlebih dahulu. Kita klik posting. Di sini akan muncul materi yang sudah kita tambahkan tadi dan sudah bisa langsung diakses atau dilihat oleh para siswa atau peserta didik. Di dalam menu tugas kelas ini, kita juga bisa membuat perihal tugas. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita klik simbol plus yang ada, kemudian kita pilih tugas, lalu kita klik. Kita isi judul serta petunjuk.
Setelah judul dan petunjuk sudah terisi, kita bisa memilih seperti sebelumnya pada pembuatan materi, kita bisa memilih untuk membuatnya terlebih dahulu, atau kita bisa menambahkan file atau dokumen yang sudah kita persiapkan. Di sini saya akan menambahkan file atau dokumen yang sudah saya persiapkan. Di sini kita klik tambahkan, lalu kita klik file, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik browse, kita pilih tugas pertemuan 1, kemudian kita klik open. Di sini kita bisa langsung memposting tugas yang ada atau menjadwalkannya terlebih dahulu. Seperti ini, saya memilih atau ingin mengaturnya pada tanggal 5 Mei 2021 pada pukul 8.00. Di sini kita bisa mengeditnya dan kita bisa mengatur tenggat waktu. Seperti ini. Lalu klik jadwalkan. Di sini akan muncul tugas pertemuan 1 sesuai dengan jadwal yang telah kita atur. Kemudian, selain memberikan materi maupun tugas, kita juga bisa mempergunakan media pembelajaran seperti YouTube untuk dijadikan sebagai bahan ajar. Caranya seperti ini, kita klik simbol plus, lalu kita klik materi, kita tambahkan judul, kemudian deskripsi. Di sini kita bisa klik tambahkan, lalu kita pilih YouTube, kemudian kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mencari materi yang sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini kita ketik aljabar. Kemudian kita klik telusuri atau search. Nanti akan muncul beberapa pilihan, kita pilih yang paling atas, atau kita pilih sesuai yang diinginkan, lalu klik tambahkan. Kemudian kita bisa langsung mempostingnya, atau menjadwalkannya terlebih dahulu. Di sini kita langsung klik posting. Nanti akan muncul video pembelajaran materi aljabar. Dan bisa langsung dilihat atau diakses oleh para peserta didik. Ini. Setelah menu forum dan menu tugas kelas, menu selanjutnya yaitu ada anggota. Pada menu anggota ini, kita bisa melihat siapa saja siswa atau murid yang telah bergabung ke dalam kelas. Dan selanjutnya di sini menu yang terakhir yaitu nilai. Pada menu nilai ini kita bisa memberikan nilai kepada peserta didik terkait tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh para peserta didik atau oleh para siswa. Di sini bisa diisi
berapa nilai rata-rata kelas. Kemudian di sini kita bisa mengisi berapa nilai dari tugas yang telah dikerjakan oleh masing-masing siswa. Misalnya di sini kita memberikan nilai 90. Kemudian kita bisa menyimpannya. Kemudian setelah tersimpan, kita bisa mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang ada terkait absensi, tugas-tugas yang dikerjakan, dan juga nilai yang dihasilkan oleh para peserta didik atau siswa. Setelah saya memberikan atau menampilkan bagaimana cara pembuatan akun, bagaimana cara pembuatan kelas, serta bagaimana mengelola kelas dengan baik dengan menggunakan Google Classroom. Tentunya Google Classroom sebagai LMS atau Learning Management System tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu untuk kelebihan. Kelebihan Google Classroom diantaranya yaitu sangat mobile atau friendly untuk seorang pemula. Kemudian yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Kemudian kelebihan yang ketiga, semua file akan otomatis masuk ke akun Google Drive. Sehingga kita tidak susah atau tidak usah mencari penyimpanan yang lain untuk menyimpan file yang telah kita upload. Kemudian kelebihan yang keempat, mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Kemudian kelebihan yang kelima, Google Classroom juga memberikan fitur bagi seorang pengajar, yaitu pembuatan tugas yang sangat mudah dan menarik. Selanjutnya kelebihan yang keenam, sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar karena notifikasi terkait pengumuman atau pemberian tugas yang diberikan oleh pengajar atau guru akan terlihat juga dalam email. Selanjutnya kelebihan yang ketujuh, bebas dari iklan dan aman, sehingga proses pembelajaran tidak terganggu karena tidak adanya iklan serta tidak perlu khawatir terkait data karena sudah ada keamanan yang diberikan oleh pihak Google Classroom. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu tersedia secara gratis 100%. Kemudian untuk kekurangan Google Classroom diantaranya yaitu yang pertama, tampilan yang kurang menarik dan seadanya saja. Tentu tampilan yang kurang menarik akan kurang menarik juga perhatian siswa, sehingga membuat siswa lebih cepat bosan terhadap pembelajaran yang menggunakan Google Classroom. Kemudian kekurangan yang kedua, saat Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Ketika Google Drive mencapai batas penyimpanannya, maka setiap file yang dikirim tidak akan masuk ke dalam Google Classroom. Selanjutnya yaitu kekurangan yang terakhir, seorang siswa ketika terlambat dalam mengirimkan tugas, siswa tersebut masih bisa atau masih dapat mengirimkannya dengan tepat waktu, yaitu dengan cara memundurkan waktu sehari di smartphone-nya. Hal ini akan membuat siswa yang tadinya tidak bisa mengirimkan atau terlambat dalam menyerahkan file atau tugas, menjadi bisa mengirimkannya dan tepat waktu. Hal tersebut belum disadari oleh pihak Google Classroom dan juga masih banyak dari pengajar atau guru yang belum mengetahui hal tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan serta pembahasan dari saya terkait Google Classroom serta tutorial yang telah saya tampilkan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.